Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Iko Rizky Ahmad Putra. Nah, di kesempatan kali ini, aku bakalan buat video tentang apa saja sih komponen yang ada di dalam kulkas. Komponen yang bisa kita lihat langsung, kita review langsung, oke? Jangan kemana-mana, simak videonya. Jadi, aku bakalan review kulkas yang ada di dapur. Bisa dilihat teman-teman, ini kulkas aku Sharp. Satu pintu. Yang pertama kita bakalan lihat komponen yang ada di belakang kulkas. Apa saja kita lihat dulu. Nah, di sini kita bisa lihat langsung. Ini adalah komponen-komponen yang ada pada belakang kulkas. Nah, kita review yang pertama. Ini alat yang paling besar, komponen yang paling besar ini adalah namanya kompresor. Kompresor merupakan bagian dari alat kulkas yang berfungsi sebagai pendingin. Bentuknya bulat, berwarna hitam, terletak pada bagian belakang kulkas. Kompresor bisa dibilang merupakan jantungnya kulkas, karena alat inilah yang membuat kulkas menjadi dingin. Nah, ini adalah sebagai jantung pada kulkas. Nah, kita lanjut review yang kedua. Di sini ada ini pipa ya. Ini pipa kapiler. Nah, yang kedua pipa kapiler. Apa saja dari fungsi pipa kapiler? Kapiler merupakan pipa kecil yang terhubung dari filter ke evaporator. Fungsi dari pipa kapiler ini adalah menyalurkan gas freon ke evaporator dengan cara menurunkan tekanan sehingga mampu membuat efek dingin pada evaporator. Nah, itu fungsinya dari pipa kapiler. Kemudian kita lihat lagi, oh ini ternyata ada filter. Nah, fungsi filter apa? Nah, filter merupakan bagian kulkas yang menyaring kotoran dari gas freon yang mengalir di antara instalasi pipa. Nah, instalasi pipa ya, agar gas freon yang mengalir tetap bersih sehingga mampu mendinginkan kulkas secara maksimal. Nah, ini filter ini sebagai alat untuk memaksimalkan kulkas, pendingin kulkas secara maksimal. Inilah fungsinya filter. Kita lihat lagi ada apa. Nah, ini ada overload motor protector. Nah, yang ada di samping kompresor ini dia. Ini fungsinya apa? Ini apa? Nah, alat ini berfungsi sebagai pemutus kompresor jika panas pada kompresor berlebihan. Overload motor protector sangat penting untuk melindungi kompresor dari kerusakan jika ada masalah pada sistem kerja yang tidak wajar seperti ampere berlebih atau tegangan listrik yang tidak stabil yang bisa membuat panas kompresor sangat tinggi. Nah, overload motor protector akan memutus kompresor lewat sensor yang mendeteksi hawa panas. Nah, itu fungsinya. Mungkin ada lagi, kita lihat dulu. Mungkin itu saja ya yang ada pada belakang kulkas. Jadi bisa kita lihat tadi komponen yang ada pada belakang kulkas. Yang pertama kompresor, yang kedua ada filter, yang ketiga ada pipa kapiler, nah yang keempat ada overload motor protector. Nah, sekarang kita akan mengecek komponen yang ada pada dalam kulkas. Oke. Oh ya teman-teman, ada salah satu komponen yang tidak bisa kita lihat langsung karena komponen tersebut berada di dalam kulkas, di tengah kulkas. Jadi tidak bisa kita bongkar karena ini kulkasnya utuh, tidak bisa kita bongkar. Kita jelaskan dari luarnya saja ya. Teman-teman, ada salah satu komponen kulkas yang ada pada di dalam kulkas. Di sini di atas kompresor, di sini ada kondensor namanya. Nah, apa itu kondensor? Kondensor merupakan alat penukar kalor yang mengubah wujud gas pendingin pada tekanan tinggi menjadi wujud cair. Kondensor memiliki efek hangat atau panas ketika disentuh. Jadi, kondensor sebagai pembuang hawa panas. Jadi biasanya letak kondensor itu bisa kita tebak melalui dengan
merasakan hawa panas yang ada pada bodi kulkas. Coba kita lihat di sini. Tidak terasa panas, tidak terasa hangat. Nah, di sini kita mulai merasa hangat. Berarti letak dari kondensor berada di belakang kulkas yang di sini. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian dalam kulkas. Kita sudah masuk. Nah, isinya apa aja kita bisa lihat. Ada pengatur suhu, ada lampu, dan di dalam sini ada evaporator. Nah, aku akan menjelaskan komponen-komponen itu. Yang pertama, lampu. Lampu merupakan sumber cahaya yang terletak di dalam kulkas, sama dengan jenis lampu pada umumnya. Lampu merupakan alat penerangan. Pada kulkas, ukuran lampu cukup lebih kecil dan tentunya dengan watt yang kecil pula. Jadi bisa kita lihat, lampu adalah sebagai sumber cahaya. Jika tidak ada lampu, kulkas pasti akan menjadi gelap. Nah, yang kedua, pengatur suhu atau bisa kita sebut dengan termostat. Termostat kulkas berfungsi sebagai pengatur suhu dingin pada kulkas. Cara kerjanya adalah dengan mendeteksi suhu dingin, sehingga jika temperatur dingin sudah sampai pada batas maksimal, maka akan memutus sistem kerja dari mesin kompresor. Kemudian yang ketiga, ada evaporator. Nah, evaporator letaknya di sini. Nah, kita bisa lihat langsung. Apa itu evaporator? Evaporator berfungsi sebagai penyerap panas. Mampu menyerap panas dari suatu benda yang dimasukkan ke dalam kulkas karena hawa dingin yang dihasilkan. Evaporator terpasang di bagian freezer. Alat atau benda ini yang menjadi perantara pendingin untuk kemudian dapat mendinginkan ruangan di dalam kulkas. Nah, ini. Nah, kita bisa, tapi kita tidak bisa lihat evaporator secara jelas karena ini sudah ditutupi dengan timbunan es yang sudah membeku. Nah, jadi tidak bisa kita lihat kecuali kita bongkar dan kita cairkan es ini. Mungkin kelihatan dikit ya, teman-teman. Jadi itu saja yang dapat kita lihat di sini, komponen-komponen pada dalam kulkas. Tadi kita bisa lihat ada lampu, kemudian ada pengatur suhu, yang terakhir evaporator, tapi tidak kelihatan. Tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi teman-teman, itu saja komponen-komponen yang dapat saya review. Yang pertama tadi ada kompresor, yang kedua ada overload motor protector, yang ketiga ada pipa kapiler, yang keempat ada filter, yang kelima ada kondensor, yang keenam ada pengatur suhu, yang ketujuh ada lampu, kemudian yang ke-8 yang terakhir ada evaporator. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa saja komponen-komponen yang ada pada dalam kulkas, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang siklus kerja dari sistem kompresi uap. Ini adalah skema sederhana dari siklus refrigerasi kompresi uap. Mulai dari yang pertama, kompresor dapat diibaratkan sebagai jantung dari siklus refrigerasi karena memiliki tugas menghisap refrigeran dalam fase gas. Yang kedua, kemudian mengalir ke kondensor. Kondensor pada dasarnya adalah sebuah penukar kalor yang berfungsi untuk membuang kalor yang ada pada refrigeran sehingga terkondensasi menjadi fase cair. Yang ketiga, setelah keluar dari kondensor, refrigeran mengalir ke katup ekspansi. Katup ekspansi merupakan celah agar aliran refrigeran terhambat. Akibat dari dorongan kompresor dan dihambat oleh katup ekspansi, maka tekanan di titik 2-3 menjadi tinggi dan mengakibatkan temperatur di kondensor juga tinggi. Oleh karena itu, terjadi pembuangan kalor. Setelah melewati katup ekspansi, tekanan refrigeran menjadi turun secara drastis dengan fase refrigeran kebanyakan cair yang kemudian masuk ke komponen evaporator. Kemudian yang keempat, karena tekanan rendah, maka temperaturnya juga turun secara drastis. Karena temperatur refrigeran yang sangat rendah,
maka kalor terserap oleh refrigeran di evaporator, sehingga fase refrigeran berubah dari yang kebanyakan adalah cair menjadi gas. Kemudian, refrigeran mengalami hal yang sama lagi pada saat masuk ke kompresor lagi. Sekian review kulkas pada hari ini, dan terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.